Selain na, Mang Hojun sema dacok ngendali ko kekuatannya benar-benar menyerang dengan brutal. Walaupun Tangsan kadu berusaha menekannya, kidang kekuatan Mang Hojun sangatlah powerful karena ia tenggalan kung dacok mengendalikannya. Beruntung, di tengah pertarungan, si siluman api saya terungkap adalah ayahnya Mang Hojun merasuki tubuh putrani tersebut demi membantu mengontrol kekuatan pinik api. Ia juga berusaha meyakinkannya bahwa sebenarnya kepala desa lah si jahat, karena obat si selalu dikini ke jemaah anak nena adalah sebuah ramuan si mempercepat mutasi roh pelindung. Dicawako jika berhasil roh pelindung jermahna, kekuatannya akan berkali lipat. Kidang lain mengidap risiko ne, sebab jika jermah sing inum mak cukup kuat, maka lain mutasi gau si gagal. Kidang jermahna bisa dikani andah roh pelindung di tenggalan, kayak dacok berubah menjadi siluman roh untuk selama-lamanya. Hal hinggilah saya terjadi jemaah ayahnya Mang Hojun. Berkat bantuan ja ayahnya, Mang Hojun pun menjadi sedikit tenang. Kidang emosi ini semakung stabil, ia pun mengamuk sekali lagi. Untung gau di saat genting, si kepala akademi pun katong. Ia berhasil nahabuko kekuatan liar Mang Hojun. Ia ngejelasko bahwa kekuatan dahsyat Mang Hojun selepas kendali, kini kayak aku akan bahaya. Sehingga ia harus disadarko atau ke kesadarannya buruk, mak moloh maka satu-satunya jalan adalah dengan membunuhnya. Ngedengisko hal sina, Tangsan ngerti ni Mang Hojun menghindari pilihan terburuk walaupun dacok ngelukai dirine. Kengin Mang Hojun dacok tersadar, ia berusaha meyakinkannya bahwa Mang Hojun ganta mak lagi tenggalanan. Ia hagang ngeni sebuah lamban kayak jerma-jerma si di akademi jadi keluargane. Usahane Tangsan mak sia-sia, pengorbanannya hendak menyentuh hati Mang Hojun sehingga ia jadi lebih tenang, kayak kekuatannya menjadi lebih stabil. Seradune insiden Tian pun mit kepala desa untuk menginterogasi kepala desa, api motivasinya kayak jaipa ia mansa obat mutasi tersebut. Kepala desa menyampaikan ia hagang ngolohko desa pada zaman keemasannya dengan melahirkan master roh terkuat. Tujuannya tersebut, ia didukung jerma segelarnya bule dengan ngeniko obat mutasi, serutin dikeniko jema Mang Hojun. Ia juga cawa ki ia nunggai bule di kota, jengannya di arena pertandingan roh. Singkatnya cerita, Mang Hojun pun percaya jema Tangsan, bersedia untuk nuktian tinggal di asrama untuk hidup baru dan siap menjadi siswa baru. Pirakani pun kado berlalu. Suatu pagi akademi pun dikatongi andahnya seorang wanita, saya berasal dari klan Cahaya Kibo. Merupakan salah satu klan saya terkuat di dunia dahulu. Gelarnya wanita sina adalah Ning Rongrong. Kidang pertemuan sina dikacauko andahnya Mang Hojun, saya kembali kambuh dengan roh piniknya, saya lepas kendali. Ngeliat hal sina, dan Mumbai pun segera beraksi untuk nahabuko amukan kekuatan api tersebut. Mabeni ni Jaisan, kepala akademi Ratong untuk nunggai Ning Rongrong. Ning Rongrong lalu memperkenalkan dirinya ngeniko surat permohonan ja ayahnya agar ia dacok diterima jadi siswa Akademi Sri Lanka. Catatan, ki ia diterima di san, maka soalnya hutangnya di klan Cahaya haga dianggap lunas. Maka jungga pikir, ia pun langsung nerimanya di Sri Lanka. Lalu jemaah OCK untuk ngekeknya latihan pertamanya, yaitu ngelilingi desa selama 20 kali. Kidang sampai satu putaran, Rongrong pun kewalahan. Ia ngain ko OCK untuk menerus ko tenggalanan. Sementara ia haga ngelepas ko boyane jalan-jalan di kota. Bingine, kepala akademi ngumpul ko seunyi siswa untuk ngeniko pelajaran pertama ni jema Rongrong. Ia neriko bahwa untuk hari pertama gao, ia kadu berani ngebantah jak tugas lari saya dikeniko. Enjokne, Rongrong Hinji adalah murid saya sangat manja selama tinggal di Maklanne. Kepala akademi pun bertindak tegas cuma Rongrong. Kenyin ia nunjuk ko kelayakannya menjadi murid di akademi Sinji. Oleh seunyi siswa dijawat kemampuan, ia ngancam ki Rongrong badacok diatok, maka kekos kegauh barang-barang geluk malih di akademi Sinji. Seradone keributan dari Mumbai lapah mit arena pertarungan roh di kota, saya ditutuke sanak-sanak si bareh.
Bida jak siswa-siswa si bare, si Mahaga mencampuri masalah ning rongrong, au si kay hatong nunggai kepala akademi untuk membujuk ne kenyen dangos mulisina. Jelas kepeduliannya Sinji, ternyata au si kay wat kasa demon jeman ning rongrong. Kepala akademi nyawa ko, ki ia sekedar haga ngeni pelajaran jema muli manjahna, ia mak ngedok niat sama sekali haga ngosir ne. Au si kay si kadu ngerasa pawak hati ne, ia nunggai rongrong untuk ngemamai ne. Jak pembicaraan tian, sebenarnya kepandaian, ki rongrong moneh mahaga malih jak Sri Lankai. Lalu ia nunjuk ko kekuatan roh pelindung ne, saya berwujud cahaya pitu bintang. Ia ngejelas ko bahwa setiap tingkat jak pagoda tersebut ngedok kekuatan saya bida-bida. Ia sejauh hinji, hanane dacok menggunakan kuat tingkat gao, yaitu meningkat ko kekuatan fisik, kayak menambah ko movement speed, jema-jema saya dikahaga ko gao. Sementara na, rombongan Tangsan si sampai di kota, mereka ngelaju ko penyelidikan mengenai kasus di desa Mang Hojo. Ia berencana nyepok ne bule, jerma saya ngeni ubat mutasi jema kepala desa, saya diperkira ko uat di arena pertarungan roh. Kidang dari Mumbai mahaga nutuk, karena ia lebih tertarik jema pertarungan roh, juga haga nguji kemampuan nemone. Tingkat ne cerita tian buat ide, yaitu berpartisipasi dalam pertarungan, ngeguna ko kekuatan Mang Hojun, kenyin memancing jerma si sepok ne na, kenyin luah jak singan segok ne. Mulailah tian ngejalan ko rencana tersebut dengan ngedaftar ko Mang Hojun sebagai peserta dalam ajang pertarungan Sina. Pira kali ia kuruk dalam arena menuju ke kekuatan roh pelindung ne di depan jerma kami, kidang bule pun pagun makluah. Dija sebenarnya jermahna kadu nengis akan keratongan Mang Hojun kayak kekuatan pinik ne, kidang ia mahaga asing-asing, kayak ia haga ngamati pais bangkung ne. Jemoh ne, suunyi tian dikumpul ko, guna mempertanggungjawab ko perbuatan tian sebingina. Ternyata berita mengenai roh pelindung api sehingga di kota kadu menyebar luas kayak kadu togok me dicuping ne kepala akademi. Dai Mumbai lah si paling disalah ko, karena seharusnya sebagai siswa senior ia ada cok ngeni ko contoh sehelau. Sementara Mang Hojun sesibingina ngamuk, ia siap untuk diluah ko ja akademi Sri Lanka. Kidang kepala akademi mak menyetujui ne karena ia mampu ngelunasi biaya pendaftaran. Di sisi lain, Master So ngedok pendapat si Bida. Menurutnya ide Tangsan untuk menggunakan Mang Hojun sebagai umpan demi pengungkapan lebih jauh mengenai ubat mutasi roh, lainlah ide si Mahlau. Ia pun menyarankan agar misi hinji dilaju ko sampai tuntas dengan syarat tian mak dikeni bertindak asing-asing, kayak harus melapor mid akademi ki kadu ngahalu jerma segelak ni bule. Demi untuk ngelaju komisi tersebut, Mang Hojun pun dilatih untuk mengendalikan kekuatan roh pelindung ne, kenyin insiden amukannya di kota mak terulang luot. Singkat cerita, berkat ijah-ijah jak Master Shaw, ia pun menunjukkan lamun peningkatan melalui pengontrolan emosi sehelau. Ia dacok ngebatasi kekuatannya, sepira balak ia haga ngeluahkan ne. Keliaan moneh dari Mumbai kadu mulai simpati jema Master Shaw mengenai pembelajaran tentang teori seputar dunia roh saya ternyata uat gunane. Sementara na Ausikai si lagi di mabuk asmara mondar mandir ngusung kokanian ngelayani si muli manja ning rongrong. Rongrong sing ngerasa risih ningis keributan di luar ngahampiri Mang Hojun si lagi berhati keras untuk ngendaliko kekuatan pinik ne. Kidang ia cawa latihan tian na percuma karena menurutnya roh pelindung di Mang Hojun mak sepona timbal ne dari Mumbai mengedok usaha sia-sia. Ia pun mak memperewah ko sarane rongrong, ia tetap ngayun ko Mang Hojun terus ko latihan ne. Dibingine, Mang Hojun sekadu siap moloh mit katong arena pertandingan roh demi menuntas komisi nitian. Sayang ne, kepak ya kadu berhasil mengendaliko kekuatan pinik ne, kidang jerma si sepok ya mak juga muncul. Dipaduit nitian kadu haga bela, ke haga nutruk terus-terusan acara tersebut. Singkat cerita, tian pun sadar bahwa pertarungan saya disaji ko selama hinji sangun mak menarik oleh mengedok lawan pengimbangi Mang Hojun. Lantas dari Mumbai memiliki ide ganta hinji ialah si haga maju sebagai penantang Mang Hojun, kenyin pertandingan semakin seru sehingga ada cok menarik perhatian jerma kami. Dibingine, tian Hua bertarung dengan meriah, kayak dacok nyanyi kok soalnya seratong tertarik nontonnya. Jelas kekuatan dari Mumbai hinji mah dacok diremeh ko. Ia lain hanya menghindar kidang dacok bertahan ja apui pinik. Saya ditembak ko Mang Hojun sampai Mang Hojun tenggalan kehabisan tenaga.
Si jajaran penonton buat bule, si sangat terkesan jema penampilan tian. Kidang dija ia tertarik jema Sowu, kayak ngain ko anak buahnya menculik Sowu seradu nih pertandingan. Cerita nih di jengan sehion, tangsan kayak Sowu dihadang andah jerma-jerma kayunan bule. Kidang tangsan mengadaku perlawanan, ia bersedia nutuk tian karena ia merasa mungkin jerma-jerma hinji dacok ngusung ia mid jerma si selama hinji ia sepok. Benok gao. Dija tian tungga jerma-jerma seri sepok dengan mudah nih tangsan kayak Sowu menghajar jerma-jerma kemena. Ia memaksa bule buka mulut mengenai obat mutasi roh pelindung saya dikeniko jema kepala desa. Bule cawa jema tangsan bahwa obat-obatan tersebut ia segok ko dilaci geleh nih. Kidang sayang nih hinji adalah jebakan. Begitu lacihna dibuka, bang isini gas beracun. Saya dalam sekejap gas hudi menyebar lalu mengenai Sowu. Kemudian ia cawa bahwa ia haga ngeni pandai tangsan dacok mansa obat penawar racunnya asalkan tangsan ngayak ko ia tetap hore. Ia ngejelas ko bahwa obat penawarna uatnya di Jerma si dacok ditunggai di sebuah desa. Nama desanya adalah Desa Pertarungan Bintang dengan nunjuk ke surat jaya. Moloh luat mid akademi, tangsan mencerita ko jema kepala akademi mengenai pertemuan jema bule gas se ngeracuni Sowu sekenta ia mendapat ko penawar nih. Singkat cerita, seunyini siswa dikumpul ko untuk berangkat mid Desa Pertarungan Bintang. Kidang ia mak cerita sebenarnya, ia nyawa ko bahwa hinji adalah misi untuk nulung nih Ausike ada cok ko cincin roh ketiga nih. Terus nih, tangsan Sowu kayak Master Sowu lapah mena mid Desa Pertarungan Bintang. Pemandangan desa tersebut sangatlah mencekam. Kelihatannya di Ipa-Ipa di Selenggomerio, saya sangat mengerikan. Kung jauh kuruk di dalam desa, tian kadu dihadang sekelompok bandit sehaga ngerampok tian. Kidang Master Sowu lebih memilih menghindari pertarungan. Dengan menunjuk ko dirine, saya memiliki pitu roh cincin pelindung. Hal henji nyanyi ko bandit-bandit kemena mak bani macam-macam, langsung malih nyepok korban saya lebih lemah. Injisa adalah triknya Master Sowu gauh lah, haga ngebudi ko jerma-jerma jahat kemena. Maganya aku waktu, tian pun sepakat nutuke arahan surat hudi untuk nunggai jerma secok ngeniko penawar racunnya. Akan tetapi tangsan jema Sowu lah si haga nunggai ne. Sementara Master Sowu merasa kutian jak jauh. Dija secara mak sengaja Master Sowu ningis ko cerita-cerita jerma disan. Saya nyawa ko kemunculan siluman roh kuat lagi ngamuk derang laya arah mid pekon. Saya nyerang rombongan dari Mumbai. Saya lagi nyusul tian. Karena khawatir akan hal tersebut, Master Sowu pun mengubah rencana ngain ko tangsan kayak Sowu moloh mid penginapan nunggu disan. Sedang ia tenggalan haga mid kang laya arah pekon haga nulungne dari Mumbai. Sayang nih, sekado ngeliat Master Sowu berpisah jak tian, bandit-bandit jeno katong luot ngepung tangsan kayak Sowu. Tiba-tiba di tengah tian muncul seorang misterius dengan mudah nih ngalah ko bandit-bandit kemena, bahkan ia main inggul nih sama sekali. Ternyata jermah hinji lah saya selama hinji tangsan tunggu-tunggu. Di pandai ne, ia gelarnya YCQ. Ia cawa ki tangsan ngahaga ko obat penawar si dimiliki, tangsan harus siap ngejalat ko sebuah tugas jaya, yaitu memecah ko botol sedikeniko di hadapan seorang Master Roh saya gelarnya Duguyan di hutan Pertarungan Bintang. Sekadu ne menyampai ko ciri-ciri jak jermah si dimaksud, jermahna langsung malih. Ia mak nyawa ko api siwa dalam botol na. Sementara Master Sowu berhasil ngegabung jema rombongan dari Mumbai. Ternyata tian beruntung mak petungga jema siluman roh saya dibinta ko oleh warga. Mak benini jaisan, akhirnya tian tungga jema tangsan. Tian sepakat membahas persoalan hinji penginapan. Dalam diskusi netian, lamonihan sejadi teteduhan. Termasuk api pertok ne jerma singain tangsan, kayak api si uat dalam botol na. Semengkong soonyi ne jelas, kepala akademi ngain ko tangsan ngarusia ko jema sanak-sanak si bare. Lena si penasaran, nanya jema tangsan, kidang nutuk ke ijahan kepala akademi, ia mak ngeni siapapun sekok gamok, semangkung kok Sowu bener-bener aman. Debingine, berdasarkan penelitian jak Master Sowu, kepandaian botol hendang ngisi racun, saya kandungannya lebih parah jak racun si uat di tubuh Sowu. Tugas hinji sangat berbahaya. Uli kitangsan memecah ke botol hena, ia dacok gao kena racun hena mone, termasuk jerma-jerma si uat di sekitarnya.
Nah puari-puari, antai ijapai cerita tangsan di episode ke Pak Hindi. Ikuti demon jama cerita Hindi, tolong pai subscribe, like, komen, serta share. Tunggu gau episode kelima nih. Sampai jumpa.